Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu lagi di mata kuliah nilai-nilai utama Gus Durian. Setelah kita UTS kemarin, kita sekarang mulai perkuliahan di sesi yang ke-9 ini. Di sesi yang ke-9, kita akan membahas nilai utama Gus Dur, yaitu kesederhanaan. Seperti biasa, sebelum kita membahas secara teori, kita akan dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Mbak Alisa Wahid selaku Koordinator Nasional Gus Durian Jaringan Gus Durian Indonesia tentang kesederhanaan. Bagi Gus Dur, nilai kesederhanaan bukan sesuatu yang beliau sering sampaikan. Dalam tulisan-tulisan beliau tentang kemanusiaan, tentang keadilan itu banyak sekali. Tapi tentang kesederhanaan tidak dibahas secara teoritik atau sebagai sebuah knowledge. Tetapi dari laku beliau, keteladanan beliau, dan bagaimana cara beliau melihat segala persoalan, kesederhanaan ini menjadi salah satu yang sangat fundamental. Istilah gitu aja kok repot, itu adalah sebuah wujud kesederhanaan. Bagaimana kita melihat kompleksitas masalah tetapi menghujam atau tajam pada esensi masalahnya. Ini yang sering sekali saat ini kita tinggalkan. Kita sibuk dengan persoalan-persoalan yang kompleks yang ini, dan kita lupa bahwa di balik itu ada hal yang sangat fundamental, yaitu soal kemanusiaan. Bagaimana sebaiknya sebuah kebijakan dibuat, harusnya tentang kemanusiaan. Itulah kesederhanaan. Itu juga, nilai ini juga yang kemudian membuat Gus Dur menjadi imun dari tata kehidupan atau gaya kehidupan yang makin lama makin penuh dengan redundancy atau berlebih-lebihan. Kita ini seringkali sibuk berlebih-lebihan, bahkan dalam beragama kita juga berlebih-lebihan. Karena itu kemudian kita puyeng sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita berlebih-lebihan dalam penampilan, dalam kepemilikan materi, dan kita akhirnya meninggalkan kemanusiaan kita. Kita akhirnya meninggalkan nilai-nilai ketuhanan kita hanya demi materi, hanya demi posesi, yang itu semua jauh dari hal-hal yang sifatnya sangat dasar dalam kehidupan kita. Dan anak muda barangkali tantangannya ada di sini, bagaimana menjaga kesederhanaan mewarnai kehidupannya. Berapa dompet yang dimiliki? Gus Dur tidak punya dompet. Berapa uang yang dimiliki? Gus Dur hanya secukupnya saja. Gus Dur sering berkata bahwa uang yang dimiliki Gus Dur adalah titipan untuk rakyat. Karena itu harus disalurkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Itulah esensi dari hidup sederhana, berpikir sederhana, bertindak sederhana. Demikian tadi adalah video dari Mbak Alisa Wahid tentang kesederhanaan Gus Dur. Baik, selanjutnya kita akan membedah materi teoritis tentang kesederhanaan yang tercantum di dalam teks di bawah ini. Kesederhanaan adalah properti, kondisi, atau kualitas ketika segalanya dapat dipertimbangkan untuk dimiliki. Kesederhanaan biasanya berhubungan dengan beban yang diletakkan sesuatu pada seseorang yang mencoba untuk menjelaskan atau memahaminya. Sesuatu yang mudah dipahami atau dijelaskan adalah sederhana. Berlawanan dari sesuatu yang rumit. Dalam beberapa hal, kesederhanaan dapat digunakan untuk mengartikan kecantikan, kemurnian, atau kejelasan. Kesederhanaan juga dapat digunakan sebagai konotasi negatif untuk menandakan defisit atau ketidakcukupan, nuansa atau kerumitan suatu benda relatif terhadap sesuatu yang dianggap perlu. Kita kembali
ke konsep kesederhanaan, konsep kesederhanaan telah dikaitkan dengan kenyataan dalam bidang epistemologi. Menurut Razor Occam, semua hal setara teori kesederhanaan adalah yang paling benar. Ya. Dalam konteks gaya hidup manusia, kesederhanaan dapat menandakan kebebasan dari kerja keras, usaha, atau kepanikan. Secara spesifik, kata ini dapat menunjuk atau merujuk pada gaya hidup sederhana. Kesederhanaan adalah kriteria meta ilmiah yang bertujuan untuk mengevaluasi suatu teori, ya, lihat pada Razor Occam dan referensinya, buku-buku beliau. Konsep sejenis tentang parsimoni juga digunakan dalam filosofi ilmu pengetahuan yang merupakan penjelasan atau suatu fenomena yang kurang penting dianggap memiliki nilai yang lebih superior dibanding fenomena yang lebih penting. Ya, jadi dalam suatu fenomena biasanya ada tingkatan-tingkatan fenomena yang dianggap penting dan tidak dianggap kurang penting. Selanjutnya, di tengah gemerlapnya dunia yang penuh dengan godaan material dan keinginan tak terbatas, hidup dalam kesederhanaan seringkali dianggap sebagai pilihan yang mudah dan sederhana. Jadi pilihan hidup sederhana itu ya sederhana, dianggap sederhana dan mudah. Namun pada kenyataannya hidup dalam kesederhanaan ternyata tak sesederhana itu. Seiring berjalannya waktu, konsep kesederhanaan telah menjadi semakin kompleks dan menantang untuk dijalani oleh banyak orang. Pada dasarnya, kesederhanaan adalah filosofi hidup yang mengajarkan tentang penghargaan terhadap hal-hal kecil, kebahagiaan dalam kesederhanaan, dan kepuasan dengan apa yang telah ada atau apa yang telah dimiliki. Namun di era modern ini, pandangan tersebut seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang mempersulit penerapannya. Salah satu tantangan besar hidup dalam kesederhanaan adalah tekanan budaya konsumerisme. Ya, budaya konsumerisme adalah budaya di mana kita mencukupi kebutuhan dari luar atau dari orang lain. Masyarakat sering diperlihatkan oleh tayangan, baik itu iklan, postingan, atau konten lainnya bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dalam memiliki lebih banyak barang-barang materi. Dalam usaha untuk mencapai citra kesempurnaan tersebut atau cinta sempurna tersebut, orang cenderung terjebak dalam lingkaran setan yang pada akhirnya membawa kekecewaan dan ketidakpuasan. Ya, kekecewaan dan ketidakpuasan itu biasanya terjadi karena apa-apa yang diinginkan itu tidak tercapai. Selain itu, perkembangan teknologi juga mempengaruhi cara pandang terhadap kesederhanaan. Dengan adanya kemudahan akses informasi dan barang dari seluruh penjuru dunia, orang merasa tergoda untuk terus-menerus meningkatkan standar hidup mereka, yang sebenarnya tak juga seutuhnya salah. Rasa lapar akan hal-hal baru dan lebih baik seringkali mengaburkan arti sebenarnya dari kesederhanaan. Kesederhanaan juga tidak selalu berarti hidup dalam kemiskinan atau menghindari kenyamanan. Sebaliknya ya, itu adalah tentang menemukan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan kita dengan bijaksana dan tidak membiarkan keinginan tak terbatas menguasai hidup kita.
Sebagaimana diketahui bahwa manusia itu memiliki sifat yang memang selalu ingin memiliki atau punya keinginan yang tidak terbatas. Sedangkan daya kemampuan untuk memenuhi keinginan itu sangat terbatas. Sehingga dalam hal ini pilihan hidup sederhana adalah salah satu pilihan bijaksana yang bisa menjembatani dikotomi tersebut. Menjaga keseimbangan ini bisa menjadi tugas yang sulit, mengingat adanya tekanan dari berbagai pihak untuk terus meningkatkan taraf hidup. Namun jika kita mau merenung dan merenungkan arti sejati dari hidup, kesederhanaan sebenarnya dapat memberikan banyak manfaat. Dengan hidup dalam kesederhanaan, kita bisa lebih fokus pada hubungan dan interaksi sosial yang bermakna daripada terjebak dalam kesibukan dunia material. Kita dapat menemukan kedamaian dalam kehidupan yang sederhana, di mana kita tidak selalu berlomba-lomba untuk mengejar hal-hal yang hanya memberikan kesenangan sesaat atau kesenangan semu berupa material. Selain itu, kesederhanaan juga mengajarkan tentang rasa syukur. Dalam dunia yang serba cepat dan serba instan ini, kita seringkali lupa untuk bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Hidup dalam kesederhanaan mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen dan hal kecil yang kita miliki, sehingga kita menjadi lebih bersyukur dan bahagia. Namun, penting untuk diingat bahwa hidup dalam kesederhanaan tidaklah berarti menghindari kemajuan atau pencapaian. Sebagai manusia, kita memiliki potensi dan kapasitas untuk mencapai hal-hal besar dan bermanfaat. Hidup dalam kesederhanaan adalah tentang mengakui esensi dari kehidupan dan mengenali bahwa bahagia tidak selalu berarti memiliki sesuatu secara lebih banyak atau memiliki sesuatu secara berlebih-lebihan. Sederhana dan kesederhanaan menjadi wujud kehidupan apa adanya tanpa mengandung unsur kemewahan. Sehingga sifat ini harus selalu dilaksanakan terutama di saat ini. Di saat kondisi dunia yang serba tidak menentu, kondisi perekonomian yang cukup sulit, maka pilihan hidup sederhana akan menjadi pilihan yang cukup bijaksana. Sekarang pengertian sederhana dari sisi bahasanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, arti kata sederhana adalah bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Sedang dalam arti pertengahannya, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Tidak banyak seluk-beluknya, yaitu kesulitan dan sebagainya, tidak banyak pernik atau lugas. Itu adalah arti kata sederhana di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kalau kita lihat dari buku Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah yang dikarang oleh Wibowo pada tahun 2013, sederhana adalah bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluk, tidak banyak pernik, lugas dan apa adanya, hemat sesuai kebutuhan walau memiliki banyak harta dan rendah hati. Itu adalah pengertian sederhana menurut Wibowo. Kehidupan sederhana ternyata memiliki pola. Pola hidup sederhana adalah cara berpikir atau suatu kebiasaan yang dilakukan sehari-hari secara terus-menerus berdasarkan kebutuhan dengan pendapatan yang dihasilkan dapat berjalan dengan seimbang. Ya, artinya sederhana di sini kalau kita kaitkan dengan pola hidup,
maka adalah pola hidup yang bisa menyelaraskan atau menyeimbangkan antara hasil yang kita dapatkan dengan pengeluaran yang kita belanjakan atau kita keluarkan. Pola hidup tersebut tidak mengutamakan apa yang diinginkan, tetapi melihat apa yang menjadi kewajiban terpenting untuk dipenuhi dengan pola hidup sederhana. Artinya pola hidup sederhana itu tidak mengejar pemenuhan keinginan, tapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan. Jadi kebutuhan dengan keinginan ini jelas pengertiannya sangat berbeda. Hal ini ditunjukkan dalam sikap hidup orang yang tidak mudah menaruh curiga kepada orang lain, tidak suka pamer, tidak sombong, jujur, dan suka menolong. Itu adalah aplikasi ataupun keluaran dari sikap hidup sederhana. Sekarang pengertian kesederhanaan. Sedangkan pengertian dari kesederhanaan adalah kondisi atau kualitas ketika segalanya dapat dipertimbangkan untuk dimiliki. Kesederhanaan biasanya berhubungan dengan beban yang diletakkan sesuatu pada seseorang yang mencoba untuk menjelaskan atau memahaminya dan berkebalikan dengan sesuatu yang rumit. Adapun dalam prinsip Gunting yang disampaikan oleh Ockman, kesederhanaan sebagai tanda kebebasan dari kerja keras, usaha, atau kepanikan. Singkatnya, teori Ockman ini menunjukkan gaya hidup sederhana. Meski begitu, kesederhanaan juga dapat digunakan sebagai konotasi negatif untuk menandakan defisit atau ketidakcukupan nuansa atau kerumitan suatu benda relatif terhadap sesuatu yang dianggap perlu. Ini adalah bahasa filosofisnya. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sederhana adalah sikap tidak berlebih-lebihan, namun juga tidak terlalu hemat. Sedangkan kesederhanaan adalah sebuah keadaan untuk bersikap seperlunya saja dengan mempertimbangkan apa yang dimiliki. Ini adalah kesimpulan dari pengertian sederhana dan kesederhanaan yang sudah kita bicarakan dan kita bahas tadi. Selanjutnya adalah manfaat gaya hidup sederhana. Berikut adalah beberapa manfaat positif dari gaya hidup sederhana. Yang pertama adalah mengatasi masalah ekonomi. Gaya hidup sederhana memfokuskan pada penghematan dan pemakaian barang-barang yang penting sehingga dapat membantu mengatasi masalah keuangan yang sering dialami oleh seseorang. Itu adalah manfaat pertama dari gaya hidup sederhana. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan kualitas hidup. Gaya hidup minimalis dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan mengurangi stres dan memperbaiki kesehatan mental. Ya, kalau bahasa Jawanya ini hidup tidak ngoyo ya, tidak ngoyo atau sederhana ini bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang dari sisi kesehatan mental. Manfaat ketiga adalah meningkatkan konsentrasi. Gaya hidup minimalis dapat membantu meningkatkan konsentrasi seseorang dengan mengurangi gangguan dari barang-barang yang tidak penting. Nah, ini sebetulnya dengan hidup sederhana ini membuat kita tidak terlalu mengawang-awang atau pikirannya mengembara kepada keinginan untuk memiliki atau memenuhi keinginan-keinginan yang tidak terlalu penting. Nah, dengan kita tidak terlalu banyak berpikir dan berangan-angan tentang hal-hal yang tidak penting,
maka kita akan lebih konsentrasi dalam hidup kita. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan kreativitas. Gaya hidup minimalis dapat membantu meningkatkan kreativitas seseorang dengan memaksa seseorang untuk berpikir kreatif dalam memanfaatkan barang-barang yang ada. Ya, kalau kita hidup sederhana, minimalis gitu ya, kita akan memanfaatkan barang-barang yang ada atau barang-barang yang kita miliki untuk semaksimal mungkin. Tidak selalu berpikir untuk mengadakan atau membeli barang-barang baru yang mungkin saja fungsinya adalah sama dengan barang yang sudah kita miliki. Sehingga membuat kita kreatif untuk mencoba memberdayakan barang yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Manfaat berikutnya, menemukan kebahagiaan dan kesehatan mental. Gaya hidup sederhana dapat membantu seseorang menemukan kebahagiaan versi dirinya sendiri dan memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental seseorang. Artinya bahwa bahagia itu sederhana. Kadang-kadang kita hanya memanfaatkan atau meluangkan waktu sesuai dengan yang kita ada, kita miliki, kita nikmati dengan baik, maka itu menjadi suatu faktor-faktor kebahagiaan yang kita miliki. Contoh sederhana, kalau saya itu kalau sore ngopi gitu ya, sambil mendengarkan musik-musik ringan atau sambil membaca-baca buku, itu sudah cukup memberikan kebahagiaan. Manfaat berikutnya adalah mempererat hubungan dengan orang lain. Hidup sederhana dapat membantu mempererat hubungan dengan orang lain karena seseorang lebih fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup. Ya, artinya sisi lain juga bahwa kalau kita melaksanakan atau menjalani pola hidup glamor, itu akan membatasi konektivitas ataupun hubungan kita dengan orang lain. Kadang-kadang dengan hidup glamor itu kita akan membatasi dengan siapa kita bergaul. Tapi dengan hidup sederhana, kita akan lebih mudah berinteraksi, berinterkoneksi dengan banyak orang tanpa memilih-milih kelas sosialnya. Manfaat berikutnya adalah menjadi lebih tenang dan damai. Hidup sederhana dapat membantu seseorang menjadi lebih tenang dan damai karena seseorang tidak terlalu bergantung pada hal-hal materialistik. Ya, apabila kita mensyukuri apa yang ada dan memanfaatkan apa yang ada tanpa perlu kita ngoyo untuk mengadakan hal-hal baru yang belum tentu memberikan manfaat yang besar buat kita, maka kita akan lebih tenang dalam menjalani hidup dan perasaan damai itu akan hadir dengan sendirinya. Ternyata kesederhanaan tak sederhana itu. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang harus dijalani atau dijalankan dengan perjuangan-perjuangan tertentu. Lalu, setelah kita mengetahui kesederhanaan itu sendiri, apakah kita mau menjalani hidup dalam kesederhanaan? Ya, pertanyaan ini tidak harus dijawab ya. Saya kembalikan kepada masing-masing dari kita semuanya. Mau memilih pola hidup sederhana atau mau memilih pola hidup yang lebih rumit. Nah, di sini akan kita bahas mengenai kesederhanaan Gus Dur. Jadi Gus Dur tidak memberikan suatu teori-teori tentang kesederhanaan, tetapi Gus Dur lebih memberikan contoh-contoh pola hidup sederhana beliau yang dijalankan selama beliau hidup. Baik sejak beliau masih masa anak-anak, remaja, bahkan sampai saat beliau menjadi presiden pun, pola hidup sederhana tetap dijalankan oleh Gus Dur tanpa berubah. Kenapa demikian? Bisa jadi karena Gus Dur menjalani laku tirakat atau laku prihatin atau suluk
untuk mencapai ketajaman dan ketinggian spiritualnya. Dalam laku suluk itu salah satu laku yang paling populer di antara para sufi adalah zuhud. Ya. Zuhud dalam kondisi miskin di pelosok desa itu biasa. Yang luar biasa adalah zuhud dalam kondisi kaya di tengah kota. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur adalah zahid. Ya. Zahid itu adalah orang yang menjalani laku zuhud. Jadi Gus Dur adalah zahid model kedua. Maksudnya adalah bahwa Gus Dur hidup di tengah kota dengan penuh fasilitas saat menjadi presiden dan sebagainya, saat menjadi ketua PBNU, gitu ya. Tapi beliau tetap berlaku zuhud dengan pola hidup sederhana. Sebagai anak menteri, ya orang tua Gus Dur adalah menteri agama dulu. Gus Dur potensial bergelimang materi. Sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Gus Dur sangat mungkin bertabur puji-pujian atau puja dan puji dari warga NU. Tapi probabilitas itu tidak direalisasikannya. Gus Dur justru hidup sederhana dan tidak jarang mentertawakan diri sendiri. Kesederhanaan Gus Dur dapat disimak di beberapa biografi dan testimoni tentang beliau. Waktu kuliah di Timur Tengah, Gus Dur kerap pergi ke Eropa bukan untuk melancong, melainkan untuk mencari uang. Antara lain dengan bekerja, mencuci kapal, dan mencuci piring di restoran-restoran maupun hotel. Di masa awal pernikahan, Gus Dur tidak memiliki asisten rumah tangga dan tidak berkeberatan untuk mencuci pakaian. Sementara istrinya bertugas menyetrika dan membantu keuangan keluarga dengan menjual kacang goreng. Setelah menjadi tokoh nasional dan internasional, Gus Dur tetap bersahaja dan tidak gila harta. Ada orang yang memberi Gus Dur uang dalam jumlah banyak. Tapi Gus Dur tak segan-segan memberikan semua uang yang diterimanya itu kepada orang yang datang berkunjung ke rumahnya karena kesulitan ekonomi atau perlu bantuan. Gus Dur laksana tanah air dalam hal duniawi. Mantan Ketua Umum PBNU ini memposisikan diri sebagai penyalur rezeki kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Untuk keluarganya sendiri, Presiden Republik Indonesia keempat itu cukup memberikan pensiunan presiden, honor menulis di media massa, dan honor ceramah di berbagai tempat. Selaku mantan orang nomor 1 Indonesia, Gus Dur sebenarnya bisa mendapatkan dan memberi harta yang lebih dari itu. Tapi Gus Dur menghindari hal-hal yang subhat, apalagi hal-hal haram. Orang yang mengenal Gus Dur secara dekat tahu bahwa Bapak Pluralisme Indonesia itu menempatkan harta maksimal hanya di tangannya saja, bukan di pikiran dan hatinya. Bukankah sikap dan tindakan tersebut layak ditiru oleh mantan pejabat publik, bahkan kita semua? Layakkah orang yang asketis semacam itu difitnah terlibat korupsi? Sejarah menunjukkan bahwa yang benar tetap benar dan mulia, sementara para penuduhnya justru satu persatu terjerembab kasus korupsi dan atau hina. Demikian kuliah kita tentang kesederhanaan, ya. Ini adalah salah satu nilai utama Gus Dur yang patut kita contoh dan kita ikuti dan kita jalani. Memang tidak terlalu banyak materi yang bisa kita gali tentang kesederhanaan Gus Dur ini, karena memang seperti saya katakan tadi, Gus Dur tidak memberikan teori-teori tentang kesederhanaan. Tapi Gus Dur mencontohkan nilai-nilai kesederhanaan hidup
dalam pola kehidupan yang beliau jalani. Untuk lebih menggali tentang kesederhanaan Gus Dur, silakan teman-teman browsing ya, mungkin di YouTube atau di artikel-artikel lain online melalui Google tentang kesederhanaan Gus Dur. Saya kira demikian kuliah kita saat ini, kali ini. Kita nanti akan bertemu lagi di kuliah-kuliah kita di kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, komentar sebagai bukti kehadiran kuliah, like dan share kepada semua orang, agar apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat juga bagi orang banyak. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada perkuliahan kita berikutnya.